perasaan udah nyantai. Tapi omongannya nggak nyantai, buru-buru. Ini moms hey. Ngomong R doang, aduh. Mohon maaf ya guys. Aku kalau ngomong tuh emang nggak bisa banget deh. Kenapa ya gue nggak bisa ngomong R? Gue misalkan itu yang selalu gue jadi pertanyaan gue guys. Nih karena kamu cadel. Jadi gimana? Rasanya udah lama banget nggak lihat Nabila live. Apakah kalian kangen atau biasa aja? Kalau aku sih biasa aja ya, sih gitu. Kalau aku sih biasanya sama diriku sendiri. Tapi sebenarnya kemarin tuh aku sempat kayak bikin webinar gitu bareng sama teman-teman Nabilah yang ngadain acara kayak webinar gitu ya, khususnya tim-tim Nabilaholic. Itu tuh mereka kayak bikin webinar gitu guys. Jadi semua orang bisa gabung gitu di webinar aku tuh, kayak ya bisa saling-saling sharing atau tanya-tanya jawab secara langsung ya. Tapi kemarin emang nggak banyak sih orang-orangnya, jadi emang kayak terbatas gitu. Mungkin next time aku bakal kasih tahu ke kalian lagi kalau misalnya ada jadwal untuk webinar bareng sama aku. Siapa tahu kan ada yang mau berkenankan untuk ikut. Karena kan kalau misalnya webinar kan serunya kayak aku bisa ngeliat kalian juga gini kan. Kalau misalnya live kan kamu cuma bisa ngeliat aku doang sih gitu. Pengen banget di Paris aja notis. Pengen banget dilihat. Aduh, loadingnya lama. Paris. Kesehatan kamu dijaga ya. Aku pasti jaga kalau kamu jagain aku kok, gitu. Aku lagi di kamar nih guys, lagi gabut, lagi nggak tahu mau ngapain. Emang iya ya dok? Oke. Gue penasaran sumpah daster selap sama bedanya apa sama daster biasa. Anyway, busway ini aku juga sebenarnya pakai daster biasa aja nih, piyama ya guys. Aku dapat dari teman aku, namanya Megan Cloth. Ini punya teman aku dan ini enak banget, banyak katun. Ya sebenarnya nggak ada bedanya ya. Kayak ya udahlah kita sama-sama makan nasi gitu loh. Ya pasti baju daster juga nggak ada bedanya guys. Mudah-mudahan aja ya. Ada yang nanya gimana kondisi kesehatan orang-orang di sekitar Nap. Alhamdulillah semuanya sehat. Alhamdulillah aku juga sehat. Diberikan kesehatan aja tuh di saat-saat pandemi ini tuh udah bersyukur banget, dan suatu rezeki dari Allah banget ya guys. Jadi kalau memang ya pastilah karena pandemi ini kita semua nggak, ya maksudnya hampir semua orang tuh merasakan kayak pasti ada penurunan dalam perekonomiannya ya guys. Tapi aku ingetin sekali lagi, kayak mungkin yang lagi Allah berikan rezeki untuk kita itu bukan hanya materi, tapi juga sebuah kesehatan. Kalau misalnya kalian ngerasa kayak ya Allah kenapa sih rezeki aku lagi kayak gini banget, jangan pernah ngeluh, jangan pernah sedih, karena yakin Allah bakal ngasih rezeki itu nggak cuma di materi aja, tapi juga banyak hal, kebahagiaan, bisa kumpul sama keluarga. Banyak banget orang yang mungkin karena pandemi akhirnya mereka nggak bisa kumpul sama keluarga, dan kayak banyak banget orang yang akhirnya udah berusaha ngejaga imunitas tubuhnya malah terkena sakit COVID gitu ya. Tapi bersyukur kalau kita masih diberikan kesehatan sama Allah, itu sebuah rezeki yang luar biasa, nggak ada tandingannya guys. Asik. Daster itu adalah kemerdekaan, bener nggak? Betul banget. Aku tipe orang yang suka pakai daster sih di rumah. Piyama juga suka, oke lah pokoknya. Ada yang nanya kemarin jadi gimana datang ke pernikahan ala India kemarin. Nah kebetulan kemarin produser yang pernah kerja sama aku, yaitu adalah Paroki Soraya, menikah dengan Kamelisa. Dan itu tuh pernikahannya benar-benar wow banget ya guys. Aku pertama kali sih datang ke pernikahan ala India. Dan ada, ya kalau western ya sering lah ya mungkin, tapi kalau India tuh kayak pertama kali gitu ya, seru banget sih parah. Jadi kayak aku pertama kali datang pakai baju sari India, atau kayak pakai baju apa namanya mah aku lupa satu lagi, Baju seremoni India.
lengga Lengga, gitu, kayak kalau kalian lihat baju yang kayak pakai crop top gitu terus kayak ada roknya tuh kayak model lengga gitu, katanya orang India sih yang jual. Kalau putusan. Kayak putusan gitu, kayak terusan gitu. Terus kalau misalnya ada juga yang pakai sari, itu tuh seru banget. Terus aku pakai kayak apa namanya, cendi ya, pakai cendi gitu di atas, terus pakai Berasa gelang-gelang. Aduh, aku berasa kayak lagi show gitu loh. Emang sebenarnya aku diundang pun juga alhamdulillah dapat kesempatan bisa show di acara pernikahan paroki sama Kamelisa ya. Suatu kebanggaan juga sih buat aku. Tapi aku make up seperti itu, kayak make upnya tuh kayak ibaratnya dandanannya tuh nggak cuma karena show doang, tapi memang acara pernikahannya pun juga semua tamu undangannya tuh pakai baju-baju India tuh, jadi kayak aduh seru banget. Aku berasa lagi di India guys. Tapi tetap pakai apa, Kayak protokol tapi aku tuh kesehatan. dan yang aku happy-nya banget, aku kenapa senang banget tentang acara pernikahan paroki, karena emang dengan protokol kesehatan yang bener-bener ketat banget. Maksudnya ketat adalah aku sama tamu undangan yang lain itu PCR, dan kita semua itu di karantina di hotel selama 2 hari. Jadi kita nginep di hotel selama 2 hari dan nggak boleh keluar kemana-mana sampai acaranya selesai. Tertutup oleh tamu. Benar, tertutup oleh tamu luar. Jadi emang khusus buat tamunya paroki doang. Jadi happy banget gitu loh, maksudnya aduh semuanya enak deh, serba enak. Makanan India juga enak-enak banget guys. Kayak keluarga sendiri ya kemarin. Betul, kayak aku tuh sering ya syuting bareng sama paroki tuh dulu, kayak sempat makan makanan India gitu. Tapi pas kemarin datang ke acara pernikahan paroki sih gila sih, makanan Indianya enak banget ya. Karena aku penyuka semua makanan dari negara manapun ya menurut aku. Kayak aku bukan tipe orang yang kayak aduh gue nggak suka gitu. Yang penting halal aja, insya Allah pasti aku doyan. Emang doyan makan gue guys. Cita-cita pengen kurus tapi hobinya makan. Itulah Nabila hidup. Apa sih guys, maaf ya guys. Gue gak ngerti sih kalau live ini di save terus kayak malu sih gue pasti. Gila ya, Nabila kan gak punya malu. Review daster dong. Aduh, review gimana dasternya? Terus Apa katanya? siapa sih tuh yang ngomong nih, Bang? Kenapa? Hah? Review daster. Review daster siapa? Ya daster yang aku pakai. Ah, kirain bahasa yang India tadi. Gue ngakak nih ada komen janda memang menggoda. Mohon maaf, gue bukan janda bang. Lu salah server. Gue ngakak kebacanya. Tapi juga. Aduh, si abang gimana sih bang? Saya masih ting ting, dijamin masih ting ting, masih gitu ya kayak lagu Toktik. Ini dasternya bukannya dari teman kamu yuk? Iya. Sarah kan? Di balik layar suara siapa tuh? Mohon maaf, itu suaranya mak gue sama adik gue. Sarah pembantu. Lo yang ngomong begitu kelar lo, nggak bisa jadi menantu mak gue. Masa mak gue disuruh keluar? Gila kali lo. Sarah asistennya. Aduh, makin malam makin seru aja. Lucu kocak. Kak Raffi belum tidur. Tuh ada yang bilang tuh Kak Raffi belum tidur. Siapa sih yang ngomongin? Ada fan. Namanya Farskut. Apa? Farskut. Aduh, nggak jelas itu mah, orang nggak jelas itu. Nggak itu Farskut itu temanku. Ada yang fan Raffi juga nih temannya. Hai Kak Yuda. Fan dia mah sama aku. Ayo nyantai di angkringan. Ayo Kak Yuda. Kak Yuda. Kabarnya dijauhin dong Kak. Mohon maaf, ini gue pegang aja tangan satu udah pegel banget gemeteran. Lu gak usah minta aneh-aneh deh. Gue dari gemeteran, lu nyuruh gue megang jauh lagi, gimana gue megang begini. Coba di lapangan bola gitu sampai Monas. Ke dokter gigi bisa buat gigi sul kayak kakak gak ya? Ya mohon maaf, saya bukan dokter gigi ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa nanya ke dokter gigi, atau sepupu saya juga ada tuh yang dokter gigi, Bapak bisa nanya juga. So aku sih mungkin bisa ya, kayak misalnya, karena nggak tahu di Indonesia nih, tapi jujur aku emang nggak tahu, tapi mungkin kayaknya ada. Yang aku tahu kalau pas aku waktu itu ke Jepang ada kayak klinik gigi emang yang dia bisa nanemin kayak gigi sul gini lah. Makanya aku tuh kayak bersyukur banget punya gigi. Iya ada di Indonesia kata mamaku. Kayak punya gigi gingsul, karena emang kayak mungkin banyak orang yang kayak nanam gigi gingsul ya, tapi aku dikasih ini sama Allah tuh kayak udah bersyukur banget. Dan aku kayak nggak mau dibel sih, jadi biar kayak ciri khas gitu. Oh Nabila yang mana yang gingsul? Dan aku pernah ketemu orang ya, mbak-mbak gitu guys, terus kayak
ke Nabila ya. Terus aku tuh kalau ketemu orang pasti aku nggak pernah jawab iya, aku selalu bilang kayak, masa sih mbak mirip kali, aku selalu bilang gitu. Aku selalu kayak ngerjain atau ngebeliin orangnya biar orangnya tuh kayak bingung, masa sih gue salah, kayaknya bener nih kan Nabila gitu loh. Masa sih enggak mbak mirip, enggak iya bener kan Nabila ini, enggak mbak mirip, emang banyak banget yang bilang aku tuh mirip sama Nabila, aku bilang gitu kan. Terus kata mereka, kata mbaknya gini, aku bilang gini, yaudah deh mbak, yaudah deh enggak, yaudah deh kak nggak apa-apa kalau misalnya emang bukan ke Nabila, beneran nih nggak apa-apa bukan ke Nabila, tetap foto bareng, iya nggak apa-apa. Terus aku tanya, emang mbak tau dari mana sih kalau aku Nabila, kok mbak bisa bilang aku Nabila? Iya soalnya kelihatan dari giginya gingsul. Bisa mbak ya bilang kayak gitu, selalu langsung kayak oke. Berarti gingsul aku tuh kayak dikenali sama orang tuh gingsul nih, bukan mukanya. Orang yang kalau ketemu pertama kali gue tadi ada cewek cakep tuh ngeliat mukanya cakep banget. Orang kalau ketemu gini, orang kalau ketemu Nabila, tadi gue ketemu cewek deh, asli cakep banget giginya. Gue kaget dong, kok giginya, di saat cewek lain yang dipuji mukanya gitu, gue giginya cakep, bingung. Ya, sekian dari gue bawa banget ya. Aduh. Nabila biar pakai daster juga cantik. Mohon maaf kalau gue pakai sarung kayaknya beda cerita ya bang. Aduh, nafas siapa sih itu bunyi? Jujur ya, dari tadi gue bacain live, terus ada yang ganggu banget bunyinya. Terus adik gue ternyata nafasnya bunyi. Gue gak ngerti tuh kenapa nafasnya bunyi. Nggak gitu sih, Dek. Enggak, Nih ya, kita baca lagi sama tuh. Kapan Kak Nabila keluarin single duet sama aku? Ayo Kak Guntur, kapan nih? Ditungguin dari tahun kemarin. Ada yang nanya mah dulu ngidamnya apaan? Kok bisa anaknya lahirnya kayak bidadari? Padahal kayak eceng gondok. Apa mah? Ya itu lagi nonton apa sih kembar itu loh. Oke, jadi dulu mamaku tuh nggak ngidam sih sebenarnya. Apa sih mah kayak sebenarnya mamaku tuh dulu suka banget nonton telenovela. Ya mah, telenovela Paula dan Paulina. Tahu nggak sih guys, kalian bisa searching di Google. Apa kayak telenovela zaman dulu Meksiko ya Maya. Itu filmnya Paula Paulina, dia tuh kayak kembar banget. Kembar, emang kembar. Paula itu yang jahat, Paulina yang baik. Nah, tapi yang cantik centil kayak iya tapi jahat, tapi galak. Kalau Paulina tuh orangnya baik, lembut, kalem gitu. Tapi mama sukanya main Paula guys. Jadi aku kayak centil. Justru aku benci yang kayak Paula gitu. Oh, justru mama benci yang kayak Paula gitu loh. Maksudnya mama benci yang kayak Paula gitu. Kalau orang hamil kan katanya nggak boleh benci ya guys. Kalau benci anaknya jadi mirip gitu kan. Kayak mama bencinya sama yang Paula. Sifatnya jadi gitu. Kayak orangnya centil. Terus cerewet, sukanya make up, pokoknya gitu deh. Pokoknya aku gak gitu sih. Tapi sayang anak walaupun dia tuh benci. Betul. Sama kayak kamu persis, kamu juga sayang anak kecil maksudnya. Galak ya kan? Walaupun kayak galak gitu ya. Galak enggak, tapi centil. Ya pokoknya galak enggak, cantik. Ya pokoknya gue centil, genit, sayang anak deh. Siapa yang mau nikahin gue? Jadi promo aja. Centil, genit, sayang anak. Aduh apaan sih tuh mah? Mengidamnya begituan mah. Dan romantis gitu loh. Iya, emang dong. Romantis enggak deh kan? Ya, nggak tahu deh. Romantis deh. Kalau malam Jumat romantis. Pandemi gini pernah liburan kemana aja? Jujur sampai sekarang belum pernah liburan yang sampai keluar kota yang jauh-jauh. Tapi aku pernah sekali ke luar kotanya, cuman ke Banten. Karena sepupu aku dinasnya di Banten kan. Jadi kayak aku sama sepupu tuh kayak bikin bukan liburan. Liburan untuk kayak liburan short ini aja sih, short holiday gitu. Jadi kayak cuman 2 hari doang, kayak ada di pantai di Banten gitu. Yang di Banten sih, mana sih? Pokoknya di daerah-daerah Banten lah ya. Tapi nggak tahu namanya apa, lupa. Terus kayak kita nginep, tapi ya khusus keluarga doang gitu. Dan sepi banget, pantainya sepi banget. Jadi emang nggak, aku nyari pantai yang nggak mau terlalu rame juga gitu sih ya. Walaupun mungkin banyak juga pantai-pantai yang udah mulai kayak
udah didatengin sama orang tuh rame dan banyak, tapi aku kayak masih riskan gitu. Jadi kayak ya udahlah yang sepi-sepi aja gitu. Seenggaknya masih bisa lihat pantai, masih bunyi ombak ya kan. Karena aku tuh anaknya pantai banget. Aku suka banget pantai, aku suka banget denger suara ombak, denger musik. Syuting di puncak pernah tuh. Ya dan tapi kan bukan liburan gitu, bukan bukan liburan. anak Kalau kerja ya? liburan itu doang sih. Dan mungkin kalau aku ya karena kadang-kadang nggak punya waktu untuk liburan yang kayak jauh-jauh banget gitu ya. Kayak kadang karena aku kuliahnya tuh bener-bener sedikit banget liburnya, jadi dapat libur cuman kayak ibaratnya ke pantai yang deket sama Jakarta aja udah seneng banget gitu. Kayak udah bersyukur aja, yang penting kumpul sama keluarga gitu loh. Apalagi pertanyaannya nih guys? Ada yang bilang kasihan banget cantik-cantik gak bisa ngomong R. Mohon maaf ya guys, itu adalah sebuah kelebihan dan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya betul. Jadi aku tidak perlu dikasihanin ya guys. Aku tidak perlu dikasihanin oleh kalian semuanya, karena ini adalah bibirku dan lidahku yang harus dikasihanin. Ya, semua orang pasti punya kekurangan ya guys. Tergantung kitanya sih mau mempergunakannya dengan gimana, dengan bahagia happy atau kayak tetap insecure aja dengan yang kita punya. Karena sesuatu yang kekurangan yang kita punya itu bisa jadi kelebihan kalau kita lebih bersyukur. Ini tangan siapa sih nih? Aduh. Kak, ngomongnya pelan-pelan. Oh iya, benar juga ya. Nabila kalau ngomong gak pernah ada titik, gak pernah ada koma. Betul. Hanya 1 titik 2 koma. Nabila cantik siapa yang punya? Ketawanya nular ya. Masa sih? Nih, ada pantun. Tuh, ada yang bilang pantun tuh. Bawa persik, bawa ke dondong. Cakep. Cakep dong. Cakep. Nabila cantik punya siapa dong? Deh, gue balas nih bang. Kotak amal goyang-goyang. Cakepnya mana? Gimana sih? Mau mande gue. Telat. Ulang. Kotak amal goyang-goyang. Aku diramak. Jodohnya sama abang. Au. Apaan sih? Keren banget. Tadi gue Garing. Tapi kan balas pantunnya abang tadi ya kan? Iya, oke deh. Terserah kamu deh. Alah deh kemarin nih mama nih. Hidup itu adalah impian, jadi kita harus punya mimpi. Mak gue nyalain lampu, berasa gue kayak ini tau gak sih lo kelelawar yang gak bisa ngeliat keterangan gitu. Bagus kok. Pada gelap-gelapan. Ada yang nanya obat ngilangin jerawat. Kalau gitu nanti aku bakal jadiin itu jadi sebuah konten aja. Itu kasih. Karena jujur guys, kemarin aku sempat bener-bener break out parah banget, bener-bener parah banget kayak di sini ada, terus kayak di sini nih masih ada bekas-bekasnya kan tuh ya. Itu juga ada ini di bawah dagu. Karena apa ya? Mungkin karena lagi sering pakai masker kali ya. Jadi aku ngerasa jerawatnya tuh banyak kan kayak dagu-dagu gitu loh guys, kayak bener-bener di sini. Aku tuh kayak bingung kenapa ya parah banget. Karena dulu sebelum pandemi aku emang tipe mukanya tuh gampang berjerawat, apalagi kalau misalnya aku make up apalagi kalau aku make up yang bener-bener make upnya itu lama dan berhari-hari gitu, kayak abis syuting aja bisa jerawatan gitu loh guys, karena emang tipe mukanya berminyak, terus pori-pori aku juga besar, jadi kayak emang gampang banget lah jerawatannya, sensitif gitu ya. Tapi sebelum pandemi tuh jerawatnya jarang gitu loh, kayak misalnya di dagu gitu, kebanyakan tuh kayak udah di pipi areanya gitu ya. Kayak di sini juga jarang nih, biasanya cuma di jidat gitu nih. Nah kemarin kayak banyak banget, akhirnya aku kayak sempat nemuin dulu SMA ya, nggak ada yang kuliah semester awal udah nemuin kayak skincare yang bagus banget buat aku ya guys, buat mukaku.
Tapi kayak tiba-tiba udah tuh kayak aku malas lah, udahlah coba yang lain. Nah, emang anak-anak zaman sekarang tuh kita sukanya coba-coba ya guys ya. Di saat coba-coba itulah dia loh. Kalau pakai obat-obat yang lain kan cocok-cocokan, kan kalau herbal itu udah pasti cocok gitu loh. Betul. Mau kamu kasih tahu herbalnya? Enggak, nanti aja. To be continue. Asik, to be continue. Sampai ngikutin Nabila pasti nanti dikasih tahu rahasianya. Boy lagi cari mangsa nih, lu dong bang. Oke. Kita lihat lagi pertanyaan-pertanyaannya yang ada yang nanya suka cowok rokok nggak sih? Suka cowok perokok nggak sih? Kalau aku pribadi orangnya Apa aja boleh lah. bukan masalah apa aja boleh. Maksudnya karena abang aku cowok gitu ya, terus pupu aku juga kebanyakan cowok, dan aku suka suka banyak teman Teman-teman suka main tuh banyak sama cowok gitu ya. Jadi ya aku terserah aku dong. teman-teman Kayak kita. menurut aku ya, cowok ngerokok itu sebenarnya pilihan dia sih. Kayak ya udah, kita tahu kita udah dewasa lah ya. Dan cowok-cowok yang ngerokok itu kan kebanyakan aku rasa harusnya udah dewasa lah ya gitu ya, udah cukup Yang penting umur. pribadinya aja, Jadi mau udah apa tahu lah ya, maksudnya ke apa baik atau enggaknya dari sebuah rokok tuh apa gitu kan. Cuma kalau aku orangnya tipenya ya udah santai aja ya udah. Ibaratnya ngomongnya mutar-mutar gitu loh, Do. intinya gue suka banget kalau ngomong tuh ngejelasin dulu gitu loh guys. Kalau nyokap gue sama adik gue kayak to the point. mentang-mentang hukum nih kalau ngomong emang mutar-mutar emang pinter ngeles kayak Kang Baje emang bener. Tentang Ya, apa sih bapak anak hukum mulu. simpel intinya nggak Ini sih negara hukum, cakep. Komisi lewat dulu anak hukum anjay. Apa sih nggak nyambung sih gue? intinya nggak Salah. mau pakai mau ngerokok mau enggak intinya nggak masalah, yang penting kepribadiannya gitu loh. Jadi gini, kalau menurut aku ya udah terserah mau dia ngerokok atau enggak, terserah dia. Yang penting, yang penting dia tahu konsekuensinya ketika lo ngerokok apa gitu ya. Paling ya misalnya umur lo nggak banyak jangan salahin gue, ya kan. Yang penting kan, tapi banyak juga misalnya kayak aku punya teman yang dia mungkin perokok gitu, cuman karena udah punya anak, udah nikah juga, jadi dia mengurangi rokok gitu ya. Ya pilihan aja sih. Kalau aku sih orangnya santai aja sih, dia mau ngerokok silakan, toh pakai duit dia juga. Ya kan, Rokok gitu itu sih. ada plus minusnya. Nah, kalau aku sih gitu, orangnya ya santai aja. Yang penting kan baik atau enggaknya orang kan nggak bisa dilihat dari rokok, betul nggak sih? Gitu loh. Enggak kalau plusnya tuh kalau ngerokok tuh kalau kelihatan kayak gimana ya, kayak romantis juga, tapi minusnya itu nanti kita di nomor 2-in sama rokok. Orang kalau Lebih baik di nomor 2 nama rokok daripada sama wanita lain. Asik. Asik. Nabila quotes karena zaman sekarang lagi banyak banget ya guys. Pencuri nggak cuma pencuri ayam ya, pencuri itu loh ya. Pasangan juga keduanya nanti dibedain dari apa, dari harganya uang udah disisihkan untuk rokok dulu. Padahal aku siap, ada yang bilang padahal aku siap berhenti kalau merokok kalau kamu mau. Kalau aku sih terserah aja. Nggak jadilah diri sendiri. Betul. Jangan berhenti. Jadilah diri sendiri, tapi kalau misalnya diri kamu kurang baik, jadilah lebih baik bukan untuk pasangan kamu tapi untuk diri kamu sendiri. Asik, digoyang. Karena Allah juga, karena diri sendiri. Kok kenapa sih? Betul. Berubah baiklah karena Allah dan karena diri kamu sendiri, jangan karena pasangan kamu. Karena kayak percuma nih, kamu punya pasangan terus pasangan kamu kayak kamu jangan kayak gini dong, tiba-tiba terus kayak jatuhnya kamu terpaksa melakukannya hanya untuk ngikutin pasangan kamu. Tapi kalau emang kamu sayang sama pasangan kamu akan berubah lebih baik untuk Allah dan untuk dia. Asik, tuh kan? Tuh kan? Nabila lagi benar. Ada yang ngomong, bawa kedondong buah duren. Nabila cantik. Nggak nyambung, Babang. Atau gini dong. Penyanyi dangdut gue yang itik, cakep. Ada Nabila si cantik, gitu dong. Masa buah kedondong buah duren, Nabila cantik. Wah, gila kali lo harus bawa guru pantun bang sama gue. Enggak deng. Gue Ya, ngajak dia jago sebetulnya banget. bisa tapi pura-pura nggak bisa biar ini, biar nggak ngantuk kali. Biar di komen. Pengen gue rukiah nih cewek, buset gue mau rukiah. Tapi jujur ya guys, Jangan nih Pak Ustadz nih.
Matanya bagus banget, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, makasih ya. GR dia. Enggak ya, siap ada orang yang muji kita alhamdulillah, kalau ada orang yang menghujat alhamdulillah juga. GR dia nggak bisa tidur ntar malam. Tapi suka cowok ganteng apa manis, Mbak? Gaji UMR bisa nikahin kamu nggak? Bisa aja pertanyaannya. Yang penting ada gajinya. Kata nyokap gue yang penting ada gajinya, betul. Yang penting ada gajinya, yang penting halal gajinya emang ya. Oke. Yang penting berkah aja bang hidup mah, nggak usah dibawa repot zaman sekarang. Aduh, hidup aja udah repot gitu loh. Tapi jujur aja guys ya, jujur banget nih, gue kayak kalau ngeliat insight tuh kayak banyak banget kan yang follow aku kebanyakan cowok dibandingkan cewek ya. Terus kemarin aku kayak buka Nabila Ayu Pre-Love gitu guys, IG-nya nblhayu.pre-love. Asik promo sekalian. Terus kayak aku tuh kayak sebenarnya aku tuh banyak banget kan skincare tuh yang nggak dipakai gitu kan, atau kayak makeup yang nggak dipakai, dan baju-baju juga. So aku pikir kayak aduh tapi baju-baju gue kebanyakan cewek gitu ya, ada nggak ya followers gue yang mau. Tapi kebanyakan aku nggak nyangka ternyata banyak juga cewek-cewek yang follow. Maksudnya yang emang ternyata followers aku banyaknya cewek tuh banyak gitu loh. Dan alhamdulillah yang beli juga cowok sih tapi Cowok nggak kalah. gue cowok nggak kalah gitu. Maksudnya aku tuh mikirnya kayak enggak, aku tuh berharapnya yang follow banyak nih cewek nih. Yang yang gercep banget malah cowok gitu. Maksudnya aku jadi excited banget. Wah gila, berarti cowok-cowok ini emang mempergantang dirinya juga gitu loh. Kalah dengan laki-laki. Betul. Nah, cewek-cewek juga jangan mau kalah. Laki-laki aja perawatan ya. Betul. Bukan cewek, gitu. Tapi bisa jadi dua nih. Bisa jadi dua nih yuk. Dia beli karena untuk dirinya sendiri atau dia beli karena untuk ceweknya juga. Betul. Ya mungkin ada juga sih cowok yang beliin untuk mamahnya. Aku Ya, wah mamanya. seneng banget sih Kemarin. kalau kayak gitu. Berkah tuh yang untuk mamanya banget. Betul. Membahagiakan mamanya juga. Nah, motivasi yang habis diselingkuhin dong. Waduh, berat banget ya. Jadi takut gue. Malam pengen aja jadi suruh mikir. Iya, gue bilang ngobrol santuy, malah ngobrol yang berat-berat. Gue heran sama lu pada, aduh, nunggu pada sayang sama lu. Jadi gini ya guys, kalau buat motivasi orang yang diselingkuhin gimana ya, gue juga bingung. Ya intinya gini lah, kalau aku ya, misalnya kamu punya pasangan, terus pasangan kamu mau nggak usah ikut mikir mah. Nah, gue ikut mikir guys. Enggak, Jadi gini, ngebayangin aja. kalau nggak usah dibayangin, kita nggak tahu nih kakaknya yang nanya juga yang gimana. Jadi gini, pertanyaannya bagus, Pertanyaan motivasi bagus orang itu. yang diselingkuhin, karena zaman sekarang banyak banget orang-orang yang mungkin diselingkuhi ya, atau juga selingkuh gitu ya. Kalau aku sih pada dasarnya intinya gini, kita kalau ingin menjalin sebuah hubungan harus komitmen. Kalau kamu belum siap untuk menjalani hubungan yang komitmen dan serius hanya pada satu hati, jangan pernah memulai untuk jatuh cinta. Ngerti Asik. kan? Ngerti kan? Karena menurut aku hati itu mahal. Anggap hati kita mahal. Jadi kalau bisa jatuh cinta hanya pada satu orang yang benar-benar kita cintai gitu ya. Cintainya cintai gitu ya. Enggak, tapi serius. Maksudnya gini, kalau kamu belum siap untuk memiliki satu seumur hidup, ya udah berkelilinglah buanak manapun gitu. Kayak ya udah lu ibaratnya nih hutan, lu muter-muter aja gitu, nyari harimau kayak nyari elang kayak nyari apa gitu. Cuman kalau ibaratnya kamu ini si Tarzan yang cukup mencari elang, ya udah fokus aja sama elang gitu loh, jangan kayak mencari yang lain lagi. Apalagi menurut aku semua itu diatur sama Allah ya, jodoh kita, rezeki kita. Dan kalau misalnya kita sudah menemukan pasangan kita yang kita anggap ini adalah jodoh yang Allah berikan, dan ketika kamu udah mendapatkannya nih, kamu udah mendapatkannya at least walaupun belum nikah, tetap harus berdoa gitu. Semoga Allah tuh menentukan atau memberikan petunjuk apakah dia benar-benar yang terbaik atau enggak. Karena bisa aja sebenarnya dia bukan yang terbaik buat kamu gitu kan. Jadi timbullah ada orang lain yang mungkin masuk dan mengambil pasangan kamu. Tapi sejatinya gini. Intinya kalau sampai ada orang yang mengambil pasangan kita, ya udah serahin ke Allah. Kenapa? Walaupun sakit, aku tahu itu sakit banget. Tapi kita yakin cerita Allah itu yang terbaik gitu loh. Misalnya Allah memberikan cerita itu yang terbaik, naskah yang terbaik gitu loh. Kalau misalnya dia bukan yang terbaik buat kamu, ya bagus dong. Misalnya dia diambil sama orang nih, terus dia juga mau gitu selingkuh, ya udah berarti dia emang bukan yang terbaik buat kamu. Kalau belum nikah ya, berarti aku malah bersyukur diliatin sama Allah, nih loh, cewek ini nggak baik buat lo gitu loh. Jadi
ada perasaan sedih pasti ada, perasaan sakit hati pasti ada. Nah bilang kok jadi motivator, gue juga bingung kenapa gue jadi motivator. Gue ditanya gitu, jadinya gue ngomong mulu. Ya pasti perasaan sedih ada gitu loh. Cuman kita lebih bersyukurnya gini, kita ada negative thinking tapi juga ada positive vibes-nya. Positifnya apa? Allah menjauhkan kita dari orang yang tidak baik untuk kita gitu. Ya kan? Nah, kalau itu kembali ke diri dia dulu. betul. Dia gini, Ini dia mama itu gue ya guys. nggak kembali ke yang nanya tadi ya, kembali ke dia dulu. Dirinya ini masih cinta nggak gitu. Kalau misalnya masih cinta, ya udah pertahanin. Betul. Tapi rela disakitin. Betul. Kalau misalnya nggak cinta, ya udah tinggalin. Tapi kalau belum menikah, saran aku ya guys, kita masih bisa memilih, kita masih bisa untuk apa ya, Cari ibaratnya yang lebih mencari yang lebih baik gitu loh. Apalagi mungkin di saat apa ya, untuk di saat kita belum nikah tuh berusaha lah untuk cari yang terbaik lah gitu. Jangan sampai kita tahu kesalahan ini terjeblos terus misalnya kita nanti pas nikah terjeblos lagi gitu loh. Jadi sebelum nikah benar-benar kita saring lagi. Jadi intinya yang benar-benar beda sebelum betul. nikah dan sesudah nikah. Tapi kalau udah nikah, ya kita harus mempertahankan demi anak gitu. Jangan egois, ya kan? betul. Tapi kalau belum nikah kita masih bebas ya. Ya aku juga nggak bisa bilang itu juga sih, tapi intinya ya kalau udah nikah sih, waduh, udah berat banget sih ya, apalagi ngomongin tentang, aduh, makanya nih Allah, semoga aja Allah benar-benar menjaga pasangan aku lah gitu, ya kan, walaupun kita mungkin kayak banyak gitu loh pasangan yang udah mempercantik, memperganteng gitu kan dirinya dia untuk pasangannya gitu ya Maya, memberikan servis yang terbaik menurut dia untuk pasangannya pun juga, aku nggak ngerti kenapa banyak banget gitu loh, banyak banget orang yang jatuh pada lubang yang sama gitu loh, jadi ya menurut aku walaupun dia gini sih, kalau jadi pasangan itu ya udahlah, walaupun dia itu kita nggak tahu dia jodoh kita atau enggak, dia sampai mati atau enggak, misalnya jodoh kita sampai mati atau enggak, tapi kita berikan yang terbaik gitu, selalu berikan yang terbaik. Kalau memang dia jahatin kita, nggak usah kita jahatin balik. Kalau aku tipenya kayak nggak berdendam sih, jadi ibaratnya kayak misalnya kalau aku jadi kamu misalnya disakitin, diselingkuhin, ya udah, aku bukan tipe yang kayak udah lihat aja lu ya, gue bales lu ya, gue selingkuhin gitu, padahal bisa aja gitu, cuman ngapain sih gitu, ya udahlah ya udah tinggalin aja, bye. Tapi Gitu. dibalasnya dengan Putus satu tembus 1000 guys, senang. tapi dibalasnya dengan kebaikan. Misalnya oh sekarang amit-amit apa baik, jangan sampai sih, kalau kita disakitin sama orang, kita tunjukkan balasnya dengan kesuksesan kita, Betul. dengan diri kita yang lebih baik Betul. dari kemarin gitu. Jadi karena ada yang bilang mantan makin apa, jadi mantan makin indah. Makin Nah, itu indah, dia. Orang gitu. selalu bilang emang benar tuh, kok jadi mantan makin indah, Jadi mantan kok- makin cantik. jadi mantan kok Nah, malah itu. makin indah gitu ya. Karena setelah diputusin ya kita harus benar-benar membalasnya dengan kita harus Udah, lebih baik. betul. Dan intinya buat Jangan para terpuruk nah, gitu. aku mau lagi ingat, aku sempat baca komen orang gitu. Aku nggak tahu di mana ya, pokoknya buat cowok, buat cewek yang kalau kalian masih jomblo, jangan lupa untuk berdoanya, ya Allah, berikanlah aku pasangan yang juga masih single, yang juga masih sendiri. Kenapa? Karena kadang kita lupa untuk minta doa ke Allah, ya Allah berikanlah aku pasangan, tapi kita tidak meminta pasangannya ini punya pasangan atau enggak. Bener gak? Jangan sampai kita doanya seperti itu, katanya dia udah punya pasangan gitu kan. Jadi kita buat yang jomblo-jomblo, cilah kita doanya, ya Allah berikanlah jodoh yang masih sendiri juga seperti aku gitu. Jadi insya Allah didekatannya dengan laki-laki yang masih sendiri, dengan perempuan yang masih sendiri, insya Allah ketemu maksudnya. Ada lagi yang bilang tadi apa ya, kalian cowok-cowok ngajakin nikah, noh lihat dulu noh susu anak lu 2 sendok lagi mau habis. Ngangkat gue, betul sih. Apa lagi nih pertanyaannya nih, seru banget ya, bukan malam ini loh, benar-benar jadi bukan yang serius ya, bukan santai ya, but it's okay. Yang penting bermanfaat ya. Yang penting omongan aku tuh bermanfaat ya guys. Jadi omongan aku tuh walaupun santai, tapi juga aku harap bermanfaat. Ada yang nanya, Nap, kenapa gak jadi pramugari aja? Iya betul. Dulu aku pengen. Mohon maaf, saya aja tinggi badan nggak tahu tinggi badan saya berapa ya guys, gitu loh. Tanteku pramugari sih dulu. Malah aku dulu pengennya bukan jadi pramugari loh waktu SMA. Jujur banget, aku pengennya jadi pilot. Percaya gak sih? Dan dulu aku waktu SMP pengen SMA, dulu aku pengennya STM. Jujur, aku pengen ngambil teknik mesin dulu. Pokoknya gue pengennya tomboy lah gitu.
tapi masuknya ya udah SMA. Pengen banget jadi pilot gitu, karena menurut aku aduh banyak banget ya cewek yang jadi pramugari. Gue pengen apa ya, pengen sesuatu hal yang beda gitu loh, anti mainstream gitu. Terus kayak jadi pilot tuh kayak cewek, aduh aku suka banget sih kalau cewek pilot tuh keren gitu. Dan aku pernah naik pesawat tuh terus sampai liatin cewek, terus aku langsung kayak aduh ya Allah pengen banget jadi pilot gitu. Semoga anak gue cewek jadi pilot di amin. Alhamdulillah. Tau gak sih guys, aku tuh kalau misalnya ada orang yang lagi ngomongin aku jelek, atau misalnya kayak dia lagi ngomongin kasar tuh pasti aku alhamdulillah gitu aja ya. Biar dapet pahala guys, kita guys. Untuk cowok jangan lenje ke cewek gue. Oke, mana lagi sih pertanyaannya tadi? Jadi turun-turun nih. Gokil ya sedewasa ini. Itu diajarin sama Kang Bajai soal cinta-cintaan, padahal udah waktunya turun dari Bajai masih aja ya lu duduk dengerin, asik. Kalau dari zamannya SD malah juga ngajarin tuh. Bener, aku tuh dari zaman aku masih gabung sama JKT48 itu emang suka banget ngobrol tentang kayak begitu-gitu loh. Padahal belum Seriusan. nambah Tanya deh sama mungkin yang masih ingat-ingat ya. Aku tuh selalu begini sampai di mobil tuh ya. Aku ingat banget Sania Kamelody tuh juga kayak sampai aduh kepusingan denger gue ngomong mulu deh. itu staf yang itu yang Pocari Sweat tuh staf lu Iya. yang kru. Nabila cocok banget dijadiin temen curhat, betul banget, bener. Tapi jangan jadiin aku TTM ya. Nggak boleh. Karena aku tuh emang anaknya, makanya kalau punya temen, aku tuh punya temen kebanyakan cowok-cowok ya guys. Karena mereka tuh enak banget kalau cerita sama aku tuh tentang ceweknya gitu. Aku jadi kayak, nih ya, gue kasih tau nih lo kalau punya cewek. Jadi aku tuh kayak seolah-olah tuh kayak mereka tuh nanya gitu, Bil, cewek gue gini-gini nih gitu. Karena kan aku cewek ya, jadi aku pasti lebih ngerti gak sih? Curhat ini. Betul. Mana santunya ini malah bikin gue jadi insecure. Ya Allah lucu banget sih pertanyaan-pertanyaan komen-komennya. Kita lihat dulu guys pertanyaannya. Ada nggak sih di sini? Pertanyaannya tuh kayak nggak berurutan gitu ya. Oke. Tips ngatasi cewek kak. Ngatasi apaan nih? Banyak banget ngatasi. Banyak banget pertanyaan jadi bingung. Terserah. Di sini banyak yang jomblo kan, ada yang nanya gitu. Aku juga nggak tahu sih ya. Tapi kayaknya ada juga sih kayaknya harusnya yang punya pasangan ya. Tapi tetap video call lagi, tetap live sama aku.
Ternyata malam-malam gini makin rame banget ya yang komen. Gak kelihatan sih. Waalaikumsalam, alhamdulillah baik bang. saya lagi lihat Ayu lagi nonton juga. Saya lihat, Iya, iya emang dia lagi live nih bang. Lihat Nabila ngomong jadi aus bener ya. Gue yang ngomong kenapa lo yang aus? Mungkin lo seret kali ya. Ini orang ngomong kagak selesai. Dek. Ya Allah, adik gue pengen nontonin gue lah. Ada yang komen ini kalau jadi istri gue seharian gue di kamar cu. Ya masa lo kagak kerja bang, gue yang nafkain siapa dong. Lucu juga nih orang komen. Aduh, gemes. Dia masih sering gak kontakan sama Baby atau Sania. Masih kok, kemarin aku juga DM sama Baby, terus juga WA-an sama Sania juga. Bukan, gue diem karena gue bingung lagi milih-milih pertanyaan gitu. Aku tuh kayak kalau diem tuh pasti kayak ngeliatin wajah kamu Ci gitu. Kenapa kamu teh pirang Nabila? Ya daripada piring. Ya apaan sih, gue gak jelas lah tau ah. Mamalin banget ya gue ya. Gak ada yang komen yang semangat-semangat lagi nih komenannya nih. Aduh beneran deh, sumpah komennya lucu-lucu banget. Terus karena ini udah nyampe bawah ya ternyata. Dan aku masih bingung mau jawab pertanyaan yang mana karena masih ada yang nanya, Bil, aku masih ingat gak sih gerakan-gerakan dance di JKT48? Jujur sih masih ya guys. Kadang-kadang kayak suka refleks gitu loh, gerakin dance-nya masih keinget gitu, mungkin karena setiap hari latihan terus kali ya. Suka drakoran nggak? Lumayan, aku suka nonton drakor juga, cuman jarang dan nggak begitu ngikutin banget karena apa ya, sekalinya nggak ngikutin langsung ketinggalan banyak gitu. Jadi aku kayak kadang sampai kayak nanya dulu sama temen, yang lagi ini apa sih gitu. Kalau di zaman dulu ya aku suka tonton dari kecil Full House ya, kalau kalian ada yang tahu. Terus aku juga suka drakor tuh, aduh aku lupa namanya apa ya, tapi lebih bukan yang modern gitu sih, jadi kayak pakai baju-baju Korea gitu, Hongbuk ya namanya ya nggak sih, aku tahu salah ya pokoknya kayak gitu deh. Adik Kenzi di mana? Kebetulan adik Kenzi lagi nginep di rumah aku. Kapan lulus kuliah? Doain ya secepatnya ya guys. Sekarang aku lagi ada mata kuliah untuk yang nyusun proposal skripsi gitu. Doain aja, aku tahun ini sih aku skripsi ya. Doain aja semoga bisa dan semoga lancar. Nggak tahu juga ya, tapi doain semoga cepet selesai dan mendapatkan nilai yang terbaik, amin. Justru malah udah hampir tahun ketiga aku kuliah ya, ini kan tahun 2021 ya, aku kuliah masuk tuh tahun 2018, kayak udah hampir tahun ketiga aku kuliah tuh malah
lebih pengen nikmatin waktu lebih banyak. Karena jujur ini udah setahun aku gak ke kampus. Sedih banget. Setahun gak ke kampus, rasanya kangen banget sih, parah. Karena setiap hari kayak ketemu sama temen, ya kan. Terus kalau misalnya lagi jam makan siang ke mall dulu, hangout sana sini. Dan di kampus aku tuh setiap kali ada weekend atau tiap minggu atau bulan suka kayak ada festival gitu, festival makanan. Dan aku suka banget sama makanannya, enak banget semuanya guys, oh my god. Pasti aku bakal kangen sih sama tentang kampus ya. Dan aku nggak tahu nih kapan lagi bisa masuk ke kampus gitu kan. Secara ya harusnya kalau emang tahun ini benar-benar aku skripsi, otomatis kan tahun depan udah sidang gitu ya. Jadi ya udah nggak ada lagi dong waktunya. Jadi aku kayak aduh pengen banget nikmatin lagi deh masuk kampus gitu, at least cuma sekali gitu. Ada yang nanya setelah lulus kuliah mau kerja apa, Bil? Kerja apa aja yang penting halal. Maksudnya aku pengen sih tetap di entertainment tetap ya, tapi pengen coba sesuatu hal pekerjaan yang sesuai dengan bidang aku sih gitu, pengennya. Tapi nggak tahu juga deh, kita lihat aja ya. Semoga aku diberikan kerjaan yang terbaik sama Allah. Pokoknya apapun itu ya teman-teman, aku ingetin, mau kalian minta kerjaan, mau minta tempat untuk cari kerjaan yang bagus, terus kayak mau kuliah di mana, mau sekolah di mana, jangan lupa untuk kaitkan dengan Allah gitu. Karena menurut aku penting banget. Karena menurut aku kalau misalnya kita selalu ingat Allah, kita minta bantuan sama Allah, ya Allah berikan yang terbaik, kerjaan yang terbaik untuk aku, itu tuh pasti akan dikasih yang benar-benar terbaik banget sama Allah. Dan emang yang pas banget buat kamu gitu loh. Aku sih sering ya kayak misalnya doa aku tuh selalu aku selipin gitu, kayak selalu dikaitkan sama Allah. Terus kayak apapun itu loh, selalu minta pertolongan Allah. Karena ya apa ya, karena aku ngerasa tanpa Allah tuh aku bukan apa-apa gitu loh. Jadi ya semoga aja sih Allah selalu memberikan yang terbaik terus buat Nabila gitu, buat kalian juga, amin. Kapan terakhir liburan sebelum COVID? Kayaknya aku terakhir liburan sebelum COVID tuh kayak pas ke Lombok deh. Kemana ya? Aduh lupa deh. Pokoknya sebelum COVID mah ya Allah sering banget kayak ke Surabaya, ke Lombok, ke Jogja, ke Semarang. Kemana lagi ya? Waduh sering banget deh aku kayak keluar kota gitu loh. Selalu gitu. Cuma kayak sekarang tuh aduh buat keluar kota aja tuh jadi bingung gitu loh. Jadi aku paling kalau misalnya mau ke Surabaya, misalnya mau ke rumah sepupu aku, mau ke Semarang, itu pasti selalu naik mobil sih, lewat darat kali ya. Karena kalau misalnya naik pesawat atau misalnya mau naik kendaraan yang umum tuh masih rada-rada takut gitu loh kalau aku pribadi gitu. Kita lihat lagi pertanyaannya lagi ya. Amin ya Allah. Kok amin ya Allah tiba-tiba ya? Habis baca doa yang bagus ya, yang komen baca doanya bagus. Jadi tiba-tiba kayak refleks gitu, amin ya Allah. Kak, cewek cuek dan emang gak tertarik tuh apa bedanya ya? Bedanya mungkin kalau menurut aku, kalau cewek udah gak tertarik ya mungkin udah sama sekali gak bakalan balas chat kita gak sih? Kayak gak bakalan respon chat kamu gitu. Dan ibaratnya nih ya, senyum aja tuh enggak gitu loh kalau gak tertarik. Tapi kalau cuek bukan berarti dia gak ada rasa peduli. Maksudnya orang cuek tuh malah kadang pedulinya tuh lebih gede loh. Maksudnya kayak aku sering banget punya temen atau ya di keluarga ada yang cuek gitu misalnya ya, tipenya cuek gitu.
Iya, tapi malah ketika orang yang cuek itu perhatiannya lebih besar. Kenapa? Kayak misalnya waktu itu aku sempat mama aku lagi pergi, terus kayak ada sepupu aku kayak nemenin aku gitu. Dia tuh orangnya cuek banget, tapi karena pas mama papa aku lagi gak ada di rumah, dia kayak tiba-tiba ngomong, gue keluar dulu ya, nanti kalau misalnya lo butuh apa-apa telepon gue aja gitu, kayak ntar gue datang gini-gini gitu. Kayak malahan kayak perhatian banget ya gitu loh. Padahal cuek gitu loh orangnya aslinya. Kalau cewek cuek tuh masih kayak mau untuk ada interaksi, paham gak sih? Tapi kalau orang udah nggak tertarik sama kita, udah nggak interest sama kita, ya nggak mungkin ada interaksi gitu menurut aku ya. Karena kan kalau cuek itu kan mungkin tipenya karakternya memang cuek ya kan. Tapi bukan berarti dia nggak ada rasa sayang sama orang, bukan berarti dia nggak ada rasa peduli, atau mungkin dia suka sama kamu juga, tapi memang tipenya cuek. Tapi kalau orang yang udah nggak tertarik sama kamu, boro-boro suka, paham kan maksudnya? Kalau nggak tertarik kan bukan sifat ya, tapi lebih kayak dia mau atau enggak. Asik, kok gue kayak gitu pintar gitu ya. Kenapa cewek suka ngomong terserah? Aku nggak tahu guys, karena aku juga masih suka ngomong terserah ke siapapun. Bener-bener ke siapapun. Mau ini apa ini yuk, terserah. Gue selalu kayak gitu loh. Jadi mungkin karena sebenarnya kalau aku pribadi ya guys, karena aku perempuan dan ditanya tadi kenapa cewek tuh suka ngomong terserah, kalau aku, karena jujur sebenarnya bingung. Kalau ditanya A apa B, kayak aduh gue bingung yang A apa B ya. Ya udah deh terserah gitu. Tapi kadang ada cewek yang kalau udah dijawab terserah dikasihnya A, dia langsung, kok yang A sih, kan aku punya yang B lah. Tadi kata kamu terserah, kita jadi bingung sendiri kan. Ya kalau aku gini, udah jawab terserah, misalnya aku dikasihnya sesuai yang tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan, ya udah aku nggak bakal kayak komen, paling aku cuman kayak ah yaudah deh, ya udah kan, karena tadi aku bilangnya terserah gitu, kecuali aku langsung to the point yang A yang B gitu. Kalau Nabila tipe kalian cuek atau perhatian? Nah, kalau menurut kamu gimana? Kalau aku sih tipenya, menurut aku ya, kadang cuek, kadang perhatian. Jadi aku bukan tipe cewek yang kayak perhatian terus kadang-kadang nggak, yang cuek juga enggak. Kayak ada apa ya, kalau sama kayak sama keluarga itu pasti ada kayak rasa cueknya juga ada kadang ya. Maksudnya cueknya bukan cuek gimana ya, tapi kayak ya udah, kayak kadang tuh ya udahlah ya, maksudnya pengen, mungkin cueknya dirasa yang pengen quality time sendiri sama diriku sendiri. Dan itu menurut aku rasa cuek aku ada ketika aku lagi pengen quality time sendiri sama diriku sendiri. Tapi kalau misalnya perhatian, ya aku perhatian banget sih tipe kalau orangnya menurut aku, karena aku karena perempuan satu-satunya kali ya, jadi aku tuh kayak misalnya apa mama belum makan, ya paling aku tetap pasti masak gitu. Aku masak, aku terus kayak misalnya nanya mah mau apa mau makan apa gitu ya. Kalau sama orang tua sih aku perhatian banget sih anaknya, karena kan aku bukan karena anak perempuan juga kali ya, karena aku emang apa ya, perhatian kali ya. Ya maksudnya nggak bisa, nggak juga nggak sih nggak perhatian sama orang tua sendiri gitu. Sama adikku juga aku perhatian banget, sama adikku juga aku perhatian banget, selalu nganggap dia tuh kayak masih kecil, padahal dia udah gede banget tuh, kelas 1 SMA sekarang, tapi tetap aku manjain gitu. Tapi ada juga sisi dimana kadang aku cuek di saat aku mungkin sibuk sama kerjaan aku, sibuk sama kuliah aku ya. Jadi ya memang harus pintar-pintar membagi waktu sih untuk gak terlihat cuek, dan jangan terlalu perhatian too much juga gitu. Duh gila ya, gue cuma ditanya cuek atau perhatian aja jawabnya tuh kayak bikin LKS, tau gak sih lo, bikin proposal skripsi bab 1 sampai bab 3. Tapi sebenarnya gini ya teman-teman, mau orang cuek atau enggak, itu kan karakter ya. Selama cueknya itu dia masih ada rasa peduli, berarti dia baik ya, maksudnya bagus. Tapi kalau dia cuek banget sampai benar-benar nggak peduli sama kalian, sama kamu gitu, ya ya mungkin dia bukan emang yang terbaik buat kamu gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Dan menurut aku kalau orang yang cuek, mungkin aja dia bakal bisa berubah demi orang yang dia sayang atau yang dia cinta sih menurut aku. Begitupun juga sifat-sifat orang yang lain. Kayak kadang ada orang sifatnya manja atau misalnya pemarah, bisa aja sometimes dia berubah. Kita gak ada yang tahu kan, namanya manusia kadang bisa berubah gitu loh ya. Gitu sih menurut aku. Cemburuan gak aku? Aduh aku gak tahu ya. Coba kita tanya sama tim Scorpio.
Tim Scorpio girl, kira-kira kalian gimana? Karena aku sering banget ketemu sama teman-teman, sebentar aku agak nggak percaya ya, tapi sering banget ketemu sama orang yang ada yang tanggal lahirnya sama kayak aku, persis banget 11 November. Maaf, ada juga yang mungkin dia Oktober akhir atau di November pertengahan gitu ya, atau akhir juga, dan Scorpio gitu ya. Terus aku tanya, aku cuman cerita aja kayak nggak sengaja, gue tuh kayak gini-gini loh, pasti sih gue juga kayak gini. Jadi aku ngerasa lah, kok kita sama sih orangnya gitu, maksudnya kayak tipenya sama gitu loh. Waduh, aku jadi kayak makin percaya kayak, oh ternyata cewek Scorpio juga sama kayak gue ya, tapi nggak tahu juga lah. Ada yang bilang aku Scorpio cemburuan deh kayaknya, tapi nggak nampakin. Mungkin ya, mungkin betul. Jadi kayak kadang orang nggak tahu kalau kita cemburu, padahal kita cemburu banget gitu misalnya, gitulah. Rekomendasi film favorit kamu? Kalau aku suka banget film Twilight. Terus aku juga suka banget film, aduh semua film tuh aku suka ya guys ya. Apalagi ya film, aduh aku suka banget sama film sih. Masalahnya aku tiap hari tuh kayak nonton film mulu di rumah gitu loh, kayak benar-benar setiap hari nontonnya. Tapi karena ini lagi mau bikin skripsi gitu, jadi kayak aduh nggak tiap hari lagi sih nontonnya. Tapi aku suka banget sih semua film sebenarnya, mau film Indonesia mau film luar, aku suka. Karena dengan aku nonton film orang kan sama aja kita menghargai ciptaan mereka dan karya mereka gak sih? Apalagi kalau filmnya film-film Indonesia, tentunya aku sangat-sangat menghargai juga dong buatan Indonesia, karya-karya orang-orang Indonesia gitu. Wede, ada siapa nih? Bang Jones, asik. Ngap, lu datang-datang ngap aja lo bang. Bang Dustin, Dustin apa sih bang, nama lu bang, susah amat nama lu ah. Apa lagi nih pertanyaannya? Produk. Tadi aku pas ngomong produk jadi produk ya guys. Aduh parah deh emang. Tapi kalau cewek cadel gemes gak sih biasanya? Iya. Yeah. Ada yang nanya, Kak, kalau kuliah offline itu banyak tugas juga gak sih? Aku angkatan 2020, tugasnya banyak banget sekarang online, dia bilang. Kalau aku waktu kuliah awal-awal masuk dulu sih emang banyak ya, emang tergantung kamu kuliahnya apa, dan emang tergantung dosennya juga sih ngasih tugasnya. Cuman kalau aku dulu awal masuk emang banyak juga, lumayan. Karena di situ kan kita dilatih untuk dari SMA, dari siswa ke tahap mahasiswa, mahal loh ya, bukan siswa lagi tapi mahasiswa gitu. Jadi pasti digembleng dulu lah waktu awal gitu, tugas-tugas gitu ya. Tapi mungkin agak sedikit lebih ribet ya kalau misalnya kita banyak tugasnya ketika online, menurut aku ya. Apalagi aku dari kecil tuh nggak pernah sekolahnya yang online gitu, jadi selalu offline mulu kan, selalu tatap muka gitu. Jadi aku juga ngerasain ketika kuliah tapi banyak, ketika kuliah offline tatap muka tapi banyak, nggak akan ngerasa ketika kita tuh lagi ketemu sama temen, ngerjainnya bareng sama temen di kantin, atau kayak lagi tempat makan gitu ya, atau dimanapun itu, kayak tiba-tiba kelar aja gitu, karena sharing sama temen, ngerjainnya bareng sebelah-sebelahan gitu. Tapi pas lagi offline itu tuh aduh agak-agak pusing ya menurut aku ya, kayak ibaratnya aduh banyak tugas banget tapi kayak nggak ada pemicunya gitu loh. Karena kan kalau sama temen kayak sama-sama enak ya, kayak kita kerjain bareng gitu. Cuman kalau lagi online gini tuh jadi kayak aduh gue lagi malas banget lagi nugas gitu kan, banyak tugas juga. Kadang kerja kelompok juga jadi agak susah bagi waktunya, bukan bagi waktu sih, tapi untuk tektokan kayak kalau
apalagi kerja kelompok tuh enaknya ketemu langsung gak sih, terus tiba-tiba online gitu, aduh jadi kayak banyak kelinglungan lah waktu awal pandemi gitu ya, setahun yang lalu. Jadi aku tuh kuliah bisa dibilang cuma 1,5 tahun doang, datang ke kampus 2 tahunan, dan 1,5 tahun doang datang ke kampus, dan sekarang udah hampir setahun cuma lewat online doang. Jadi totalnya udah 2 tahun kuliah kan ya, 2 tahun dan 1,5 tahun lagi. Ada yang sampai ngomong, aduh coba break deh, minum dulu coba. Aku ngomong mulu ya guys soalnya. Hahaha. Komennya netizen di offin ya Bil? Enggak sih, aku nggak pernah offin komen netizen sih. Kita lihat lagi pertanyaan-pertanyaannya yang mantap pokoknya ya. Ada yang bilang Sunshine Becomes You Part 2 dong. Mohon maaf, di film itu aja saya udah gak ada ceritanya Bu. Mohon maaf banget, sayanya udah kelar gitu kan. Terus kalau ada part 2 nya, oh iya bisa juga sih, benar-benar bisa juga. Cuman kalau misalnya gue yang mainin lagi kan gak bisa gitu ya. Tiba-tiba Mia Clarke bangun lagi, bangkit gitu. Apa tadi pertanyaannya? Nikah dulu atau mapan dulu? Good questions. Kalau aku ya guys, mapan dulu. Walaupun aku wanita yang mungkin kayak biasanya orang kayak udahlah lu kan tinggal dinikahin doang sama cowok lo nanti. Enggak, tapi kalau aku mapan dulu. Karena menurut aku semua ini di dunia hidup itu kita pasti butuh uang, ya gak sih? Kita tuh menikah pasti butuh uang. Kita beli rumah butuh uang, kita beli peralatan untuk segala macam rumah tangga tuh butuh uang. Kita punya anak pun juga butuh uang. Jadi kalau misalnya kita cuma modal nikah doang, zaman sekarang agak sulit menurut aku. Ya aku bukannya nggak percaya bahwa Allah akan kasih rezeki. Aku sangat percaya banget. Tapi nggak ada salahnya kita berusaha dulu sebelum kita menikah. Sebanyak-banyaknya kita berusaha dan berjuang terus sampai akhirnya kita mapan dengan versi kita sendiri. Jadi ketika kita nikah pun kita tidak menyusahkan orang lain, dan kita bisa membeli rumah sendiri, bisa beli mobil sendiri, dan kita bisa menghidupi pasangan kita juga, anak kita juga gitu, tanpa merepotkan orang lain. Kalau menurut aku gitu ya teman-teman. Apalagi buat teman-teman yang mau nikah muda gitu ya, coba lebih dipikirin lagi. Kalau misalnya emang kalian udah siap banget nih secara finansial, it's okay gitu. Karena menurut aku nikah penting banget, soal finansial, soal mental juga penting. Karena kalau misalnya masalah finansial masih kurang, ya bisa jadi berantem juga, akhirnya terbelah juga mungkin hubungannya juga bisa. Itu juga yang harus dipikirin sih kalau menurut aku gitu. Karena banyak banget teman-teman yang udah seumuran aku tuh udah banyak yang nikah kan. Jadi aku senang banget dan bahagia karena mereka udah bisa dewasa lah gitu dalam hal pernikahan gitu. Cuman kalau untuk yang belum nih, ya terserah kalian sih. Maksudnya ya kalau aku pribadi sih ya mapan dulu kalau aku gitu. Ya sip. Oke, makasih banyak lu Bang. Yuk. Mau pamit nih. Ya Kak. Terus Bang, makasih banyak ya. Sehat selalu. Dadah. Assalamualaikum. Ya. Wah gak kerasa ya, udah jam segini guys. Gak kerasa aku live udah sampai jam 12. Iya betul banget nih komennya. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang gitu. Jadi ya gak ada salahnya ya, selagi masih muda berusaha dulu. Apalagi kalau aku tuh tipe orang yang sukanya kerja ya. Jadi walaupun aku nikah pengennya aku malah kayak tetap kerja gitu loh. Gimana sih, tetap kayak gak mau diem aja gitu di rumah. Jadi
maunya tetap kerja, tetap jadi ibu rumah tangga, sekaligus tetap jadi wanita karir juga gitu. Nabila, kakak dewasanya di umur berapa kak? Aku udah 18 masih labil. Ya wajar lah. Aku juga waktu seumur-umur itu juga pasti masih labil. Dan kedewasaan seseorang itu gak bisa dilihat dari umur sih menurut aku. Mau aku 21 tahun tapi misalnya aku lebih childish, atau kamu yang usianya 16 tahun tapi lebih dewasa, bisa jadi aja gitu. Tapi ya aku bilang tadi, kedewasaan seseorang tidak bisa dilihat dari usia doang gitu. Karena mungkin usia kita bisa lebih muda dari teman-teman kita yang lain, tapi pengalaman hidup kita pasti berbeda. Asik. Nabila quotes ya. Nabila quotes. Asik. Bisa diulang gak sih kata-katanya tadi? Gak gue rekam lagi. Aduh. Tadi apa sih kata-katanya? Ya pokoknya gitu. Umur kita boleh lebih kecil, tapi pengalaman hidup kita pasti berbeda. Bisa juga yang lebih muda dari kita, pengalamannya lebih banyak dalam hal soal kehidupan. Ya kan? Apalagi banyak banget kayak mungkin anak-anak yang seusia aku, yang udah sering banget hidup di jalanan tuh, yang lebih keras lagi. Mungkin aja tentang pelajaran hidupnya tuh lebih keras, lebih banyak, lebih dewasa gitu. Ya kan, dibandingkan aku gitu ya. Bisa jadi. Ya kan, gitu deh. Pokoknya kalau aku gini sih, menurut aku dewasa seseorang itu kan bukan dari umur, jadi kita dari kayak pengalaman hidup. Nah kalau misalnya aku udah dapet pengalaman hidup, biasanya aku ceritain lagi ke orang, suka aku kayak kasih tahu lagi nih ke orang gitu, gimana sih cara lo menyikapi suatu hal dalam kehidupan gitu. Kayak gini kan aku kayak sama aja aku kayak sharing gitu kan ke kalian, sharing soal pengalaman hidup aku. Terus kalau ada yang nanya-nanya tentang tips atau motivasi, aku juga ngasih tahu seperti apa yang dalam pikiran aku, yang aku rasa semoga aja bisa bermanfaat untuk kalian semuanya gitu. Walaupun ini temanya tentang ngobrol santuy bareng Kang Bajai, tapi tetap dapat manfaatnya, dapat hikmahnya juga nonton live aku di IG gitu maksudnya. Jadi semoga aja live aku benar-benar berguna dan bermanfaat untuk kalian semua. Dapat banyak hal positifnya dari live IG aku. Maafin kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Maafin juga kalau ada ucapan aku yang gak kedengeran karena cadel ya kan. Pokoknya semoga kalian yang nonton ini semua diberikan kesehatan selalu sama Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan selalu dalam segala urusannya, dan yang terpenting kalian semua selalu sehat, oke? Selamat malam teman-teman, thank you banget semuanya udah nonton aku, udah gabung juga ke live join ini dan ngasih beberapa pertanyaan juga. Pokoknya happy selalu, bahagia selalu ya guys. Ingat ya guys, kalian gak pernah sendiri, selalu ada Allah yang menemani kalian. Dan ada Nabila. Bye bye semuanya, assalamualaikum. Bah. Pengen ala-ala gitu ya kan, kayak apa sih namanya, YouTuber gitu, kayak tet. Balik lagi gue lah. Bye semuanya, makasih banyak ya.